Pernah 1 bulan bisa sampai 30-an juta pernah, 40-an pernah ya, waktu itu pas ini Inakraf. Tapi yang paling fantastis waktu itu saya pernah ikut pasar seni ITB, itu cuma 1 hari, dari jam 6 pagi sampai maghrib ya, 26 juta. Itu yang paling fantastis sih. Saya Antin Sambodo, dan saat ini saya itu membuat handmade ceramik. Jadi berbagai macam keramik, tapi semuanya buatan tangan, bukan pabrik. Saya sebenarnya lulusan arsitektur, dan kebetulan dulu juga sempat bekerja di konsultan arsitektur sebagai arsitek. Dan kemudian pada tahun 98 itu kan krisis moneter ya. Krisis moneter itu kantor saya tutup tuh, konsultan gitu, kantor tempat saya bekerja gitu. Terus kemudian kepikiran ngapain ya untuk mengisi keseharian saya berikutnya gitu. Nah itu terus saya les keramik. Nah setelah les keramik itu saya menemukan kok ini tempat bisa menjadi media untuk saya mengekspresikan apa yang saya pengen bikin gitu. Kadang saya suka mendesain ini, mendesain itu gitu, kayaknya pengen bikin. Nah terus sampai sekarang akhirnya keterusan. Jadi waktu awalnya itu sebenarnya nggak sengaja. Jadi waktu belajar keramik itu bukan tujuannya bukan untuk saya nanti akan berbisnis keramik, enggak gitu. Waktu itu pengen bikin-bikin aja. Nah di tempat les itu saya ketemu dengan teman-teman yang sama-sama les ya, dan sebagian besar juga korban-korban PHK gitu ya, pada saat Krismon itu. Nah akhirnya awal-awal itu kita di tahun 2000 itu mulai ada nama Jinjit Pottery. Terus dengan teman-teman itu masih kita sewa satu stand gitu ya, untuk ikut bazar, ikut pameran tuh rame-rame gitu. Nah melihat dari respon dari yang pengunjung gitu kan, lucu, kitanya juga kaget juga gitu, oh ternyata produk kita diterima juga ya gitu. Nah setelah itu kok sepertinya diterima masyarakat, terus aku juga selalu membuat desain yang baru. Akhirnya di tahun berikutnya mulai coba ikut pameran yang lebih besar, pameran Inakraf gitu. Akhirnya tadinya satu stand, awalnya kita rame-rame, akhirnya kita masing-masing punya stand masing-masing gitu sampai saat ini. Jinjit Pottery itu, jinjit kan kita kalau di orang Indonesia kakinya menjungkit gitu ya. Biasanya jinjit itu kan kita untuk mengambil sesuatu yang agak tinggi gitu ya posisinya. Jadi Jinjit Pottery itu filosofinya adalah mencoba mencapai sesuatu yang tinggi. Untuk modal awal dulu, awal-awal itu kiln itu saya bikin sendiri. Sempat 2 kali karena waktu itu di-challenge sama guru saya, coba bikin sendiri gitu. Nah itu kira-kira karena pada saat itu bahan-bahan itu juga nggak terlalu mahal seperti sekarang. Dulu itu kalau nggak salah awal-awal itu masih modal itu sekitar 10-an juta masih bisa gitu. Karena semuanya masih kita bikin sendiri gitu. Kalau produk saya range harganya dari 50.000 sampai ada yang harganya 400.000, 500.000 ada juga. Yang pasti motifnya gitu. Seperti yang splash, terus plain with brush, terus juga kucing, karena kucing ini beneran saya gambar satu-satu sendiri. Kemudian juga saya juga mengeluarkan seri seperti yang mokuruf gitu ya. Itu juga mokurufnya pun ada berbagai macam seri juga. Salah satu tantangan itu kita itu untuk bahan baku itu sangat kurang di Indonesia ya. Di luar itu yang namanya pewarna itu kayaknya bahagia banget di sana, macam-macam banget, sedangkan kita sangat minim gitu. Saya sempat istirahat 2 tahun nggak bikin.
nggak produksi ya, kalau nggak salah itu di tahun 2014 sampai 15, karena waktu itu juga di situ saya menginikan kembali sebelum yang seri tableware ini keluar. Jadi di saat itu yang penjualan udah turun gitu. Kalau segmentasi untuk produk saya ini saat ini sih middle up ya, middle up, dan itu juga memang sebenarnya saya nggak mau mensegmentasi gitu, tapi ya kenyataannya pada saat pameran yang memang membeli produk-produk saya adalah pasar middle up. Keramik itu jenis tanah liat itu ada 3 macam. Salah satu yang pertama adalah earthenware. Earthenware itu adalah terakota yang biasa kita lihat di keramik-keramik tradisional seperti di Pleret, di Bayat, di Kasongan. Nah itu earthenware yang suhu bakarnya itu sampai suhu sekitar 900 derajat Celcius, jadi rendah. Nah kemudian tanah yang saya pakai ini kebetulan yang middle nih, yang bakaran tinggi, jenis tanahnya namanya adalah stoneware. Stoneware itu pembakarannya bisa sampai 1230, 1250, dan kalau yang keramik saya dibakar 2 kali. Yang pertama bakar sampai 900 untuk mencapai si tanah liat itu keras dulu untuk sebelum diwarna, dan kemudian dibakar yang kedua sampai suhu 1230. Dan jenis tanah liat yang ketiga adalah porselen. Mungkin kalau umum tahunnya biasa porselen kan yang kayak Gucci atau cangkir-cangkir yang putih-putih itu ya, itu porselen. Itu suhu bakarnya sampai 1300 derajat Celcius. Jadi keramik itu sendiri kalau dari bubuk itu bisa direndam dulu di dalam ember ya, kemudian sampai airnya menyusut, dan akhirnya kita olah, kita jemur menjadi tanah liat yang siap pakai. Kemudian tanah liat yang akan kita pakai, dalam hal ini saya stoneware ya, itu bisa dibentuk dengan berbagai macam teknik pembentukan gitu. Salah satunya adalah pinch. Pinch itu kita memijat dari bulat, kita dengan tangan aja gitu. Terus kemudian ada lagi yang di coil. Coil itu dengan membentuk kayak sosis-sosis gitu, jadi ditumpuk dia di keliling gitu. Biasanya bisa bikin vas yang agak tinggi gitu. Dan ada lagi slab. Slab itu digulung kayak masak gitu ya. Di roll gitu. Jadi berbentuk lempengan. Yang kalau itu biasa kita bikin untuk misalnya piring bulat, atau itu masih sering saya pakai untuk salah satu teknik produksi saya. Kemudian yang paling susah adalah teknik throwing. Throwing ini dengan meja putar, bisa meja putar yang manual, bisa juga dengan yang elektrik, yang dengan menggunakan listrik. Nah setelah pembentukan itu semuanya itu diangin-anginkan dulu sampai kering. Baru kita bakar yang pertama. Kita bakar yang pertama itu sampai dengan suhu 900 derajat Celcius, dan dikeluarkan dari tungkunya itu setelah tungkunya mencapai suhu kamar lagi, suhu ruangan lagi. Itu kalau di tungku saya itu sekitar 2 hari. Kemudian 2 hari dikeluarkan, kita warna. Kalau ada proses penggambaran bisa dulu sebelum saya pakai pensil underglaze itu saya gambar pada saat sebelum bakar pertama, jadi masih belum keras, belum kering, itu udah saya gambar. Kalau sekarang saya menggunakan pensil underglaze, digambar pada saat sesudah barang itu keluar pembakaran pertama, saya gambar, kemudian kita glasir, kita lapis dengan glasir, dan kemudian kita bakar lagi sampai suhu 1230, dan itu keluar 2 hari kemudian lagi, dan itu baru selesai. Yang pasti pengennya desainnya akan terus berkembang, seperti kucing juga lebih bervariatif gitu kan ya, dan juga lain-lainnya. Dan juga pengennya memang ekspor juga, dan juga menjangkau Indonesia juga lebih jauh lagi, karena selama ini kan lebih banyak
Pulau Jawa ya. Walaupun ada juga yang dari Makassar yang beli, dari yang pulau lain. Nah, pengennya se-Indonesia juga, lebih luas lagi pasarnya, ke luar negeri. Dan ini mulai tahun lalu terakhir pameran di Pendidikan Benar, ada kebetulan buyer yang juga tertarik gitu dari Jepang. Dan ini lagi menjajaki, kemarin udah minta sampel, ya semoga berikutnya akan seterusnya. Dan kemungkinan udah mulai ngelirik sebenarnya pengen masuk ke Etsy. Etsy itu kan memang marketplace yang khusus untuk craft yang artisan ya. Jadi beneran memang yang cocok untuk produk saya. Nah itu juga kan Etsy lebih mendunia lagi. Nah itu cita-cita saya berikutnya. Buat teman-teman yang ingin berusaha seperti ini atau juga usaha lainnya, buat kalau pesan dari saya itu jangan gampang menyerah gitu, karena kalau kita mengerjakan sesuatu hobi yang menjadi penghasilan itu akan menyenangkan sekali, lebih menyenangkan gitu ya. Kemudian juga jangan menyerah dan jangan gampang menyerah, maksudnya gampang putus asa, karena memang akan ada up and down-nya. Dan satu lagi moto saya dalam berkeramik itu adalah be smart, be creative, and be yourself. Jadi kalau bisa jangan niru juga gitu. Jadi tetaplah punya produk yang punya jati diri sendiri, yang kita banget gitu kan. Jadi itu lebih mempunyai jiwa, produk-produk kita pun akan mempunyai jiwa, dan insya Allah orang akan lebih suka dengan hal tersebut.